maaf sebelumnya Misda ganggu waktu Ibu dulu sebentar. Karena ini adalah merupakan salah satu tugas dari guru penggerak. Jadi Misda harus mewawancarai 3 kepala sekolah. Nah, salah satunya adalah kepala sekolah sendiri. Ya. Ini Bu, pertanyaan yang pertama. Selama ini bagaimana Ibu dalam dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Biasanya yang pertama tadi apa? Pertanyaannya? Bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, cara saya mengidentifikasi daripada permasalahan ini adalah dengan mencari info atau mencari informasi itu bisa saya dapatkan mungkin dari kalangan bawah sampai kalangan atas, dalam arti kata bisa informasi itu dari siswa, bisa dari guru, dalam arti kata teman sejawatnya, bisa dari staf, bisa daripada wakil-wakil, dan bisa juga dari suara daripada orang tua murid yang disampaikan nanti melalui komputer. Kemudian Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita gitu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau saya mengambil satu keputusan, biasanya ini saya rapatkan dulu dengan atau saya bahas dulu dengan wakil-wakil. Jadi setelah kita membahas dengan wakil-wakil, baru kita nanti melihat fakta-fakta yang nyatanya. Jadi kalau kita nyatakan benar dan salah itu apabila dia sesuai dengan aturan, berarti kita nyatakan benar. Tapi apabila dia mungkin tidak sesuai dengan aturan, berarti dia kita nyatakan berarti sudah katakan salah tidak, tapi mungkin masih kita bimbing. Berikut Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Ya, langkah yang pertama sekali saya lakukan adalah ketika saya mendapatkan satu persoalan atau permasalahan, maka yang pertama sekali nanti saya akan menyampaikan ke kurikulum. Kemudian ini terkait ya, apabila dia adalah apabila dia adalah guru, maka yang pertama sekali yang melakukan kurikulum. Jadi kurikulum nanti akan melakukan pemanggilan, kemudian kurikulum nanti akan melakukan pembinaan, 2 kali pembinaan. Kalau 2 kali pembinaan itu mungkin tidak terselesaikan, baru persoalan naik ke saya. Kemudian kalau dia permasalahannya siswa, kalau permasalahan siswa, maka ini penyelesaiannya pembinaan pertamanya itu mungkin dari wali kelas, setelah dari wali kelas nanti baru naik ke BK, setelah naik ke BK nanti baru naik ke kesiswaan, setelah dari kesiswaan nanti baru naik ke saya. Berarti kita komprehensi. Oke. Berarti kalau masalah guru, kurikulum dulu ya Bu, baru ke kepala sekolah, dilakukan pembinaan dulu sama guru kurikulum, baru nanti naiknya ke kepala sekolah. Nah, kalau siswa berarti jalurnya wali kelas dulu, baru kesiswaan ya Bu, BK dulu ya Bu, BK dulu, baru kesiswaan, baru kepala sekolah. Oke. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang efektif tersebut ketika kita membahas atau ketika kita menyampaikan tersebut, kita dengan mereka, jadi tidak di forum terbuka. Jadi kita melakukan pembinaan atau kita melakukan teguran atau nasihat itu dalam arti kata face to face. Jadi kita dengan mereka, jadi tidak di forum terbuka. Jadi kita melakukan pembinaan, kita menyebutkan apa persoalan, apa permasalahan, sehingga kita melakukan pembinaan terhadap mereka. Berarti dilakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan ya Bu. Kemudian Bu, apakah selama kasus tersebut ada selama ini apa-apa saja tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Bu? Tantangannya itu ketika mungkin mereka tidak bisa menerima, padahal kita kadang-kadang sudah memberikan, dan biasanya teguran atau pembinaan itu kita lakukan itu kan bukan hanya
kita mendengar daripada satu pihak itu, tapi kita mendengar, kita sudah mendapatkan informasi dari atas, dari bawah sampai ke atas. Jadi kalau informasi itu sudah valid, baru kita lakukan. Jadi kalau informasi itu belum valid, kita belum lakukan. Pertanyaan lagi nih Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ada Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal tertentu gitu untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Dari awal Ibu sudah menyampaikan. Jadi kalau seandainya kita menemukan satu persoalan, kita cari data, kemudian data itu sudah valid. Setelah data itu sudah valid, baru kita melakukan mengambil tindakan. Jadi tindakan yang awal itu kalau dia Ibu, maka Ibu minta Ibu ke kurikulum mau melakukan pemanggilan, kurikulum melakukan pembinaan. Jadi kalau sudah 2 kali dilakukan pembinaan tidak juga berubah, maka baru naik ke saya. Jadi kapan jadwalnya itu tergantung pada permasalahan yang muncul. Jadi tidak ada ketetapan. Jadi kalau permasalahan itu sudah muncul, misalnya pada hari H kita cari data, setelah data itu kita dapat, baru saya nyatakan tolong panggil. Jadi dia tergantung pada persoalan atau permasalahan itu. Jadi kalau dikatakan jadwal sesungguhnya Berarti tidak ada jadwal tertentu ya Bu. Kalau ada masalah langsung diselesaikan ya Bu ya. Berikut Bu, apakah ada faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? ya, yang mempermudah Ibu itu adalah ketika kami mendapatkan satu persoalan atau permasalahan, maka penyelesaian tersebut nanti Ibu akan kalau dia permasalahannya dengan guru, maka kurikulum nanti saya akan berembuk. Kalau dia ke siswa, maka ke siswa lah saya akan berembuk atau saya akan berbicara. Jadi istilahnya setelah itu nanti kami rapat, kami istilahnya dengan kurikulum, berarti kurikulum dengan setahun. Saya bicarakan dengan mereka, udah tahu begini baru. Jadi dengan cara yang begitu, keputusan itu bukan memang terakhirnya berada di tangan saya, tapi kita mendapatkan informasi, kita mendapatkan masukan dari bidang-bidang itu. Berarti yang membantu Ibu kurikulum berarti kalau dari siswa ya, dari guru. Iya. Kalau dari siswa berarti yang membantu adalah kurikulum kesiswaannya Bu ya. Pertanyaan terakhir ini Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pelajaran apa yang dapat Ibu ambil dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Kalau kesimpulan yang saya dapatkan bahwa apapun permasalahan ketika kita menyelesaikan dengan cara kekeluargaan dan semua pihak berlapang dada untuk menerima, maka pada waktu itu akan bagus. Tapi kalau tidak berlapang dada, maka mungkin ini akan sulit kita selesaikan. Tapi yakin bahwa tujuan kita adalah untuk kebaikan bersama. Ibu, ini sudah selesai wawancaranya dan saya mengucapkan terima kasih banyak nih sama Ibu atas waktu yang sudah Ibu sediakan dan maaf mengganggu Ibu ya Bu ya. Mungkin untuk hari ini kita cukup sampai di sini dan sekali lagi ucapkan terima kasih sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Maaf Pak, mengganggu waktu Bapak Siap. sebentar. Iya. Ini masalah kami CGP Angkatan 11 Siap. itu dikasih tugas untuk membuat demonstrasi kontekstual dengan mewawancarai beberapa kepala sekolah. Siap. Ya. Ya Pak. Jadi di sini saya minta waktu Bapak Siap. sebentar untuk mewawancarai Bapak. Ya, boleh. Apa kira yang bisa kita bantu? Ini Pak, yang pertama yaitu bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Baik, terima kasih kepada Ibu
Miss Dawati ya. Iya Pak. Yang telah menjadikan kita ini sebagai salah satu responden lah kira-kira begitu. Jadi sebagai kepala sekolah kita mengidentifikasi dari pertama dari hasil pemantauan. Artinya kita pantau kawan-kawan kita, rekan-rekan guru sedang mengajar, kemudian sedang beraktivitas, baik saat upacara, saat kegiatan senam dan saat rohis. Jadi kita perhatikan bagaimana kawan-kawan tersebut melakukan komunikasi, kemudian bersosialisasi, kemudian bagaimana penerapannya kepada siswa. Nanti akan sangat berbeda manakala ada guru yang saat berkomunikasi, bersosialisasi nyaman dengan guru yang tidak nyaman akan nampak hasilnya seperti ini. Jadi dari itu akan identifikasi bahwa guru ini ada sedikit bermasalah saat melakukan pembelajaran. Itulah cara kita mengidentifikasi etika tersebut. Baik Pak. Ya. Kemudian Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Jadi kalau ada misalnya yang seperti ini, tentu kita menurut pada aturan yang berlaku dulu. Jadi manakala aturan yang berlaku ini katakanlah harus diputus off, sementara di sisi kegiatan yang lain ini masih on, kita ambil titik tengahnya. Artinya mana kira-kira manfaat yang akan memberikan efek penguatan positif, itu kita dahulukan. Contoh misalnya ada kepentingan seseorang siswa yang secara peraturan dia dikhusus untuk berhenti atau dikeluarkan. Namun di sosial karena ada niat baik, perubahan tingkah laku dari beberapa sikap yang diberikannya, kita tentu walaupun secara peraturan dia tetap secara tegas harus dikeluarkan, namun karena ada secara harapan kita akan diperlukan perbaikan kepribadiannya, kita memberikan kelonggaran lagi, tidak masalah. Itu ada dua hal yang kira-kira dalam saat mengambil keputusan itu menjadi dilema kita. Namun manakala hal kita masih ada harapan di sana untuk yang lebih baik di bagian yang lain, itu yang kita ambil. Ya. Berarti kalau seandainya ada dua kepentingan, kita masih mempertimbangkan ya? Ya, mempertimbangkan kira-kira mana yang hasilnya lebih bagus dan bermanfaat buat orang banyak. Iya. Oke, berikut Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini gitu Pak? Dalam hal pengambilan keputusan tadi. Langkah pertama tentunya ini kita telusur dulu. Artinya apakah ini sudah dipahami dan diketahui oleh kawan-kawan kita yang memangku kepentingannya. Kemudian manakala mereka telah tahu dan paham, kemudian juga pihak-pihak terkait juga kita ajak bersama bermusyawarah dalam rangka menggolkan ini, artinya menyepakati ini. Ini berarti semua kita elemen yang ada di dalamnya harus ikut terlibat, membantu, mendukung keputusan yang kita ambil. Jadi tahapannya semua kawan-kawan, mulai dari yang terendah wali kelas, guru yang mengajar, kepala program, wakil kepala sekolah, orang tua siswa, semua kita libatkan untuk memperkuat keputusan ini. Oke, berarti adanya kolaborasi. Iya, ya, kita Pak. bersama-sama. Oke, baik Pak. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bapak? Jadi yang paling efektif pertama pendekatan dulu, pendekatan pasif, kemudian komunikasi efektif, kemudian saling bertegur sapa, kemudian juga saling sering mengunjungi, kemudian tentu berkomunikasi dengan baik. Kemudian juga kalau itu misalnya menyangkut hal yang lebih besar, tentu kita ajak kawan-kawan kita untuk mengambil kesepakatan dalam rangka mengambil kebijakan, keputusan sehingga masalah ini terbantu terselesaikan dengan baik tanpa menimbulkan masalah baru. Setelah keputusan diambil Pak, apakah kira-kira ada tantangan gitu Pak dalam pengambilan keputusan tersebut? Tantangan tentu ada, karena apapun keputusan yang kita ambil tentu ada konsekuensinya. Nah, konsekuensi itulah yang kita harapkan dengan kawan-kawan mengetahui semuanya,
mereka siap untuk saling bahu membahu, bantu membantu, ikut mencapainya. Oke, Pak. Kemudian sebuah tata kala misalnya ada permasalahan tertentu, apakah Bapak menyelesaikannya ada jadwal tertentu gitu Pak dalam menyelesaikan sebuah permasalahan begitu. Kemudian bagaimana prosedur dan seperti apa yang dijalankan? Kalau dia sifatnya urgent, itu tidak masalah. Artinya saat kapanpun, manakala kita sehat, punya waktu, itu tidak mengenal waktu, tempat, dan ruang. Kalau dia urgent, tidak masalah. Tapi manakala sudah terencana, tentu kita punya jadwal, tempat, kemudian komitmen bahwa kita akan berjumpa, akan melaksanakan dialog dan komunikasi dan diskusi, dan juga kepada pihak-pihak yang terdekat disampaikan terlebih dahulu. Jadi tidak serta-merta saat tersebut disampaikan kalau datang, tidak, tapi dalam waktu yang lama disampaikan, diajak, sehingga pada waktu yang telah ditentukan sama-sama kita dapat menghadirinya. Dua pertanyaan lagi Pak. Ya. Yang pertama yaitu apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Pak? Semua kasus dilema etika itu bukan seseorang, tapi bahkan semua kawan-kawan di sini memberi bantuan karena mereka semua terlibat. Jadi sebelum kita mengambil keputusan yang dilema tersebut, sebelum kita ambil, semua kawan-kawan telah memberikan masukan, pertimbangan, dan artinya kemudian kita ambil pun apapun nanti yang kemudian kita ambil itu, kawan-kawan semua sepakat mendukung dan bersedia untuk memberikan penguatan sehingga keputusan diambil bisa lebih maksimal dan lebih terbaik. Oke, berarti semuanya terlibat ya Pak? Semua yang kita libatkan. Oke. Satu yang terakhir nih Pak. Siap. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik gitu dalam pengalaman Bapak selama pengambilan keputusan tentang dilema etika ini? Ya, pertama pengalaman yang saya ambil, kita harus menyampaikan kebaikan lebih dulu agar kita menghasilkan kebaikan. Kita harus melaksanakan kebaikan agar kita mendapatkan balasan kebaikan. Kemudian yang kedua, sekecil apapun sikap, tingkah laku, pendapat yang diberikan kawan-kawan kita, itu sangat membantu dalam memberikan keputusan dan kebijakan. Terima kasih banyak nih Bapak. Bapak udah mau meluangkan waktu di saat yang sempit ini. Ya, tidak apa-apa. Saya sebagai pewawancara nih hari ini mengucapkan terima kasih dengan Bapak atas waktunya. Dan semoga Bapak sehat selalu ya Pak. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Sidawati, semua bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.